Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa kelas 1D dan salam hormat untuk Pak Adrian Arif selaku dosen pengampu TIK. Perkenalkan, nama saya Nadila Asri Amelia dengan NIM 20200151444 dari kelas 1D akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul hardware. Baiklah, materi hardware kali ini akan saya bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hardware dan yang kedua macam-macam hardware. Kita bahas pengertian hardware terlebih dahulu. Apa itu hardware? Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan kedua yaitu macam-macam hardware. Yang pertama, prosesor atau CPU. Prosesor atau yang lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit atau otak dari komputer adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer, digunakan sebagai pusat pengendali komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Tanpanya komputer atau PC Anda tidak dapat berfungsi atau berjalan. Yang kedua adalah modem. Modem adalah kependekan dari modulator dan demodulator. Modulator sebagai memproses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa supaya dapat dikirimkan ke penggunanya melalui media tertentu. Proses tersebut biasanya sering disebut dengan proses modulasi. Sedangkan demodulator sebagai proses untuk mendapatkan kembali data yang telah dikirim oleh pengirim. Fungsi modem dan macam-macam modem. Fungsi modem ialah sebagai pengubah sinyal digital komputer atau PC menjadi sinyal analog, internet, ataupun sebaliknya. Fungsi dari modulator yaitu modem akan mengubah sinyal digital pada komputer atau PC untuk dijadikan sinyal analog supaya bisa mengakses internet. Sementara itu, fungsi dari demodulator yaitu modem bekerja dengan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Macam-macam modem yaitu modem dial-up, modem ADSL, modem kabel, modem CDMA, modem GSM. Jenis modem berdasarkan pemasangannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama modem internal dan yang kedua modem eksternal. Yang ketiga yaitu keyboard. Keyboard atau yang disebut dengan papan ketik adalah sebuah papan yang terdiri atas tombol-tombol seperti huruf alfabet A sampai Z untuk mengetikkan kalimat. Juga terdapat angka 1 sampai 9 dan juga 0. Jenis-jenis keyboard yaitu yang pertama keyboard QWERTY, yang kedua keyboard Dvorak, yang ketiga keyboard Clock and Bird, yang keempat keyboard Maltron, dan yang kelima keyboard Chord. Fungsi keyboard yaitu yang pertama main typing keypad, yang kedua direction key, yang ketiga numeric atau directional keypad, yang keempat fungsi key, yang kelima special key, yang keenam modifier key, yang ketujuh status like atau look key, yang kedelapan Windows key.
Yang keempat ada hard disk. Hard disk bisa juga disebut HDD adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data digital. Semua data tersimpan di komputer. Ada di hard disk yaitu seperti dokumen, gambar, musik, video, program, bahkan sistem operasi semuanya yang disimpan di dalam hard disk komputer. Yang kelima ada speaker. Perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Speaker berfungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio menjadi gelombang getaran yaitu berupa suara itu sendiri. Yang keenam ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Flash disk berfungsi sebagai media untuk menyimpan file, memindahkan data dalam berbagai format dan kapasitas yang cukup besar untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi portable, media instalasi sistem operasi baru untuk komputer Anda tanpa menggunakan DVD sebagai media instalasinya dan sebagai penyimpanan lagu-lagu atau DVD player. Yang ketujuh ada printer. Printer merupakan komponen hardware output yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik tulisan maupun gambar atau grafik di atas kertas atau media sejenisnya. Dalam dunia komputer, printer merupakan perangkat tambahan output yang menghasilkan tulisan atau gambar di sebuah kertas atau media sejenisnya. Beberapa fungsi printer yaitu mencetak data dari komputer secara langsung. Scanner mengoptimalkan kemampuan individu dalam menganalisa dokumen, mencetak banner dan spanduk. Printer memiliki beberapa jenis diantaranya printer dot matrix, laserjet, inkjet, dermal, dan printer 3D. Yang kedelapan ada mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol klik, dan penggulungan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus. Mouse memiliki fungsi utama sebagai pointing device, yakni untuk menggerakkan pointer pada layar monitor, baik itu personal komputer maupun laptop. Fungsi lain mouse yaitu untuk mengeksekusi suatu program, untuk memilih objek, melakukan drag dan drop, mendapatkan informasi melalui hover mouse, dan melakukan operasi scroll. Yang kesembilan ada casing. Casing komputer adalah kontak atau rumah yang berisi komponen-komponen mainboard periferal lainnya, atau lebih simpelnya adalah tempat perangkat-perangkat komputer. Badan bagian dari sebuah komputer yang menyatukan semua komponen komputer
seperti motherboard, prosesor, hard disk, power supply, dan lain-lain. Casing umumnya terbuat dari aluminium atau seng. Jenis-jenis casing yaitu casing desktop, casing tower, casing mini ITX, dan casing gaming. Yang ke-10 adalah RAM atau Random Access Memory. Adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagi instruksi program. Fungsi RAM yaitu membaca data dan penyimpanan sementara. Jenis-jenis RAM yaitu Dynamic RAM, SD-RAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, EDO-RAM, DDR2, SD-RAM. Dan yang terakhir ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat keluaran data grafis pada CPU. Fungsi monitor adalah menampilkan berbagai jenis data yang diproses di komputer. Monitor sebagai perangkat luar output dari unit pemrosesan pusat atau memori komputer dalam bentuk data biner, kemudian diubah ke bahasa manusia dan ditampilkan pada monitor untuk dipahami pengguna komputer. Data yang ditampilkan berbentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Jenis-jenis monitor yaitu monitor CRT atau cathode ray tube, monitor LCD atau liquid crystal display, dan monitor PDP atau plasma display panel, dan monitor LED. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi hardware dari saya. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.